Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga dapat mengikuti pelajaran hari ini. Baik, hari ini kita memasuki tema 3 dengan judul kegiatanku. Subtema 2, kegiatan siang hari. Pembelajaran 3 dan 4. Ayo mengamati. Mengamati gambar kegiatan di rumah. Di rumah juga banyak kegiatan baik yang dapat dilakukan. Saat pulang sekolah, yang harus dilakukan, kalian perhatikan ya gambar yang di layar tersebut. Misalkan ada peraturan yang harus dilaksanakan di rumah. Contohnya, mengetuk pintu atau mengucap salam sebelum masuk ke rumah. Kemudian, ada juga aturan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seperti contoh yang ada di gambar, meletakkan sepatu di rak sepatu. Kemudian ada juga aturan mencuci tangan dan kaki setelah melakukan kegiatan. Nah, contoh aturan yang lainnya seperti sholat zuhur berjamaah atau mencuci piring membantu orang tua. Ayo berdiskusi. Menu 4 sehat 5 sempurna. Menu 4 sehat 5 sempurna adalah makanan yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan segelas susu. Nah, makanan 4 sehat 5 sempurna ini terdiri dari makanan pokok. Makanan pokok banyak mengandung karbohidrat karena sebagai sumber tenaga bagi tubuh. Nah, bagi orang Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi. Ada juga jagung. Bisa diganti juga dengan kentang, ubi, atau gandum. Kemudian lauk pauk. Lauk pauk banyak mengandung protein sebagai sumber zat pembangun pada tubuh. Nah, protein dapat berasal dari tumbuhan maupun dari hewan. Contoh yang dari hewan, telur, daging ayam, daging sapi, atau ikan. Sedangkan protein yang berasal dari tumbuhan, misalkan tahu dan tempe. Kemudian sayur-sayuran. Sayur-sayuran banyak mengandung vitamin sebagai sumber zat pengatur pada tubuh. Nah, macam-macam sayuran misalkan wortel, tomat, kangkung, mentimun, kacang buncis, dan lainnya. Setelah sayuran, kemudian buah-buahan. Buah-buahan mengandung banyak vitamin seperti sumber zat pengatur pada tubuh. Contoh buah-buahan yang ada di sekitar kita, pepaya, pisang, jeruk, mangga, atau jambu. Nah, keempat menu tadi akan lebih sempurna jika ditambah dengan segelas susu. Ayo menulis, menyusun kalimat. Perhatikan kata-kata acak di bawah ini. Kata-kata tersebut dapat disusun menjadi kalimat tentang menu 4 sehat 5 sempurna. Perhatikan ya pada kolom di bawahnya yang tampak pada layar. Di situ ada kolom kata dan kolom kalimat. Pada kolom kata ada susunan kata-kata yang acak seperti hidup, makanan, butuh, makhluk. Kemudian kita pindah pada
kolom kalimat. Kita susun kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Nah, setelah kita susun, akan terbentuk satu kalimat dengan bacaan makhluk hidup butuh makanan. Nah, sekarang coba kalian praktekkan untuk menyusun kata-kata yang ada di bawahnya. Di situ ada kata nasi, makanan adalah pokok. Nah, coba kalian susun kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Selamat belajar dan mencoba. Mengamati percakapan. Perhatikan percakapan di bawah ini. Baik, kalian yang di rumah bisa memperhatikan gambar yang ada di layar ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh cara membaca percakapan ya. Kita mulai ya. Kita harus hemat dalam menggunakan air. Mengapa harus berhemat, Ayah? Kita kan punya persediaan air melimpah. Yang melimpah adalah air sembarang. Sedangkan air bersih kita kekurangan. Baiklah, aku akan selalu mematikan keran yang sudah tidak digunakan. Bahkan harga air bersih sama mahalnya dengan harga BBM. Ya, kita harus mewujudkan rasa syukur kepada Allah karena diberi persediaan air yang cukup. Ayo berlatih membawakan percakapan. Percakapan tadi dapat kalian praktikkan bersama temanmu. Dengarkan dialog yang dibawakan temanmu. Yang perlu diperhatikan saat mempraktikkan percakapan yaitu intonasi kalimat, mimik wajah, dan gerakan yang dilakukan. Inti dari percakapan tersebut berupa slogan atau anjuran untuk hemat menggunakan air. Dan masih banyak contoh slogan atau seruan penghematan dalam mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga. Perhatikan contoh slogan berikut. Seperti yang tampak pada layar ya. Ada 3 kotak. Nah, kotak yang pertama berbunyi ayo hemat energi. Kemudian kotak yang paling sebelah kanan hemat listrik, selamatkan bumi. Dan kotak yang paling akhir berbunyi hematlah menggunakan air. Nah, slogan tadi merupakan contoh atau anjuran agar kita untuk selalu berhemat dalam menggunakan energi. Seperti itu ya. Kalian juga dapat mempraktekkan anjuran-anjuran tadi di rumah. Seperti mematikan keran air jika sudah tidak dipakai atau jika air di bak sudah penuh. Kemudian mematikan aliran listrik jika sudah tidak dipakai. Ayo berlatih. Hari ini kita belajar berhitung atau belajar matematika. Menghitung kubus. Seperti yang terlihat pada layar ya. Di situ ada gambar 2 tumpukan kubus. Kubus yang sebelah kiri dan kubus yang sebelah kanan. Nah, coba kita hitung jumlah kubus yang ada di sebelah kiri. Kita hitung pelan-pelan ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ternyata jumlah kubusnya ada 10 ya. Nah, kita tulis angkanya. 10 itu ada 2 angka, yaitu angka yang pertama angka 1 dan yang kedua angka
0. Jadi ada 2 angka. Sekarang kita hitung lagi jumlah kubus yang ada di sebelah kanan. Ayo kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata jumlah tumpukan kubus yang di sebelah kanan ada 7. Kita tulis angkanya 7. Nah, setelah itu kita gabung. Ternyata setelah digabung ada berapa jumlahnya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Betul. Ternyata 10 digabung dengan 7. Jumlahnya ada 17. Jadi banyak kubus ada 17. Nah, kita lihat ya tulisan yang ada di sebelah kanan. Dalam angka 17 terdapat 2 nilai tempat, yaitu puluhan dan satuan. Perhatikan contoh yang ada di bawah ya. Bentuk panjang 17 adalah, kita ingat dulu, 17 itu ada 2 angka. Angka 1 dan angka 7. Di sini angka 1 ternyata sebagai puluhan dan angka 7 sebagai satuan. Nah, 17, bentuk panjang dari 17 ternyata 1 puluhan dan 7 satuan. 1 puluhan artinya 10 dan 7 satuan artinya 7. Jadi bentuk panjang dari 17 yaitu 10 ditambah 7. Paham? Nah, kalau sudah paham, kalian boleh mengerjakan latihannya ya. Selamat mencoba. Alhamdulillah, pelajaran hari ini selesai. Semoga dapat dipahami. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu selalu ingatkan kepada kalian untuk selalu mencuci tangan dan memakai masker jika keluar. Sampai jumpa lagi.